Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun Anda berada. Hari ini kami berada di Desa Bangunjaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di sini kita akan melihat kesuksesan para petani-petani durian yang kabarnya sekali panen bisa meraup ratusan juta rupiah, guys. Kira-kira apa sih rahasianya? Makanya simak terus video ini sampai habis ya, biar kalian gak gagal paham. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Ingat, subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya kalian subscribe channel ini. Kita akan pergi ke kebun untuk melihat hasil testimoni eco farming, penggunaan eco farming di kebun durian Montong di daerah Pendolo. Ini pohon durian semua ya, saudara-saudara, kita sudah mulai masuk kebun. Ini pohon durian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Saya sekarang ada di kebunnya Pak Kepala Desa Bangunjaya. Ini teman saya. Saya akan mewawancarai masalah hasil tani durian di Desa Bangunjaya ini. Karena di sini hasilnya bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, ini teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnomo. Alamat Desa Bangunjaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kita saat ini berada di wilayah perkebunan masyarakat Desa Bangunjaya, yaitu saat ini kita berada di bawah pohon durian otong. Nah, saat ini yang sementara ngetren yaitu buah durian. Nah, ternyata setelah petani yang ada di Desa Bangunjaya jatuh bangun, awalnya coklat, terus sawit, saat ini tergiur, terobsesi dengan pohon durian kayak begini ini. Dan alhamdulillah dengan durian masyarakat Desa Bangunjaya, khususnya petani, bisa meningkatkan taraf kehidupannya yang dari penghasilan yang biasa menjadi luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan hasil yang bagus, hasil dari pertanian, pemerintah juga bisa memperhatikan, karena biasanya ketika musim durian harga dari durian itu turun, tidak stabil. Dan kalau yang begini ini namanya durian otong, yang tidak lama lagi ya 2 atau 1 minggu kemudian sudah bisa dipanen, ini. Dan di sini durian otong yang saat ini kita lihat ini 1 hektarnya bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan. Dan 1 pohon ini bisa menghasilkan 3-4 kintal ini 1 pohon. Jadi kalau 4 kintal per kilonya 15 sudah bisa dikalkulasi gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya terlihat dari petani, pemerintah juga bisa memperhatikan pertama yaitu hasil pemasaran supaya stabil. Dan bisa kita lihat juga ini yang buah yang jatuh begini, Mas. Kalau orang sini dia bilang jatuh bodoh. Iya, jatuh bodoh ini tidak bisa dijual. Tapi kalau orang yang tidak paham, tidak tahu tentang buah durian, ini dibeli. Ada kalau kita di sini tidak laku. Nah, kalau tidak laku, tidak dimanfaatkan atau ada ketampilan khusus, jadinya mubazir. Nah, untuk saat ini untuk mengantisipasi ayam begini cuma dibikin dompok, dodol. Ya, dodol ya, dodol durian. Ya. Dan mudah-mudahan juga saat ini nanti kalau sudah musim bisa 1 hari itu 15 sampai 20 mobil yang keluar. Masuk perkebunan. Ya, metik buah. Dan biasa juga ada buah yang tidak bisa dimuat. Salahnya yaitu
ada yang sudah masak, kondisi jalan apa segala. Nah, dan pertama antisipasi yaitu crusher, harus dijual dengan mika, karena dibungkus dengan mika. Nah, saat ini kita belum punya alat itu, yaitu crusher. Terus kedua, akses jalan. Ini dulu tanah ini awalnya rawa-rawa ini. Rawa ini mas, rawa. Kalau hutan petani, alhamdulillah sudah bisa kita lihat begini. Terutama akses jalan. Akses jalan ini sementara belum sempurna karena sudah ada pekerjaan. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih bagus kembali, supaya petani juga membawa hasil panennya Nyaman. tidak kendala, nyaman. Dan bisa meringankan beban. Jadi lancar lah untuk memasarkan hasil kebun warga di Bangun Jaya ini. Iya. Terutama diperhatikan untuk jalannya. Iya. Kasihan untuk petani-petani di sini supaya memasarkan untuk transportasi jalan ini ke sana kemarinya itu jadi lancar, jadi nyaman, dan petani jadi semakin semangat. Kesuksesan petani durian di daerah ini sangatlah membanggakan nama kota dan desa itu sendiri. Tetapi di balik suksesnya petani, mereka juga masih ada kesulitan ketika panen durian tiba. Masalahnya itu tak lain dan tak bukan adalah akses jalan menuju perkebunan. Apalagi dikala hujan tiba, jalan ini penuh kubangan air dan berlumpur. Jadi ya di luar dari keberhasilan petani di sini untuk mengembangkan hasil tanaman durian ini, kita akan bertanya kepada Pak Kades Desa Bangun Jaya ini, apa rahasianya untuk bisa berhasil seperti ini? Rahasianya mungkin menggunakan pupuk apa, atau bisa direkomendasikan sama apa itu pengembangan buah durian ini? Walaupun kita jauh dari pelosok, kami petani sudah mulai agak pandai, karena buah durian ini yang kita jual bukan cuma buah, rasa. Untuk menghasilkan rasa bagus itu, saat ini petani sudah berkurang, sudah mulai mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia. Nah, mulai dari buah bunga sampai kondisi yang begini ini harus hati-hati. Ketika kita banyak menggunakan zat kimia atau pupuk kimia, itu mempunyai rasa, dan ketika kita konsumsi itu akan menjadi penyakit juga. Jadi saat ini petani yang ada di Bangun Jaya cenderung ke organik. Salah satunya yaitu ekoparmi yang kayak begini ini ya. Ini pakai produk ekoparmi, dan ini adalah hasilnya, salah satu hasilnya. Walaupun petani di sini baru belum lama menggunakan ekofarming, tapi sudah mulai kelihatan nampak dari kedahsyatan ekofarming ini. Ya, tadi sudah kita dapat penjelasan dari Pak Kepala Desa Bangun Jaya, dan alhamdulillah Pak Kepala Desa sudah menggunakan ekofarming juga Pak ya? Ya. Ini ya, pupuknya ini ya. Karena itu tadi yang seperti Pak Kepala Desa bilang tadi, terutama rasa yang dijaga. Karena kalau kita sering memakai untuk pupuk-pupuk kimia itu akan merubah rasa. Dengan menggunakan eco farming ini, rasa juga jadi kita mengkonsumsi juga lebih merasa nyaman, aman. Ini kita cenderung kalau kumpul itu pakai racun kumpul. Terus saat ini kan panas nih, dibabat ini bukan ini. Ya, kita menggunakan bahan kimia, rasa itu akan mempengaruhi, dan tanaman umurnya akan bertambah panjang lama. Kalau pakai kimia biasa kena banyak penyakit yang menyerang. Ya, mungkin bunganya mungkin bunga yang biasanya bunganya itu banyak yang gugur, tidak jadi ini. Hampir dengan menggunakan pupuk eco farming ini, alhamdulillah dia bisa lihat sendiri hasilnya. Hampir semuanya
jadi, tidak ada yang tidak jadi. Dalam satu pohonnya dia bisa dihitung bisa sampai ratusan buah dalam satu pohonnya. Ini dirata-ratakan dalam satu buahnya 3 kilo saja. Berarti satu pohon ini perkiraan berapa Pak? 4 kintal. Bisa sampai 4 kintal dalam satu pohonnya ini dengan menggunakan ini. Di sini satu pohon ada yang sudah bisa menghasilkan 9,5 sampai 15 satu pohon. Ya. Satu pohon 9 juta sampai 15 juta Ya, setengah. dalam satu pohon bisa menghasilkan 9 juta sampai 15 juta dalam satu pohonnya. Jadi bisa dikalikan sendiri dalam 1 hektar itu bisa sampai berapa pohon Pak kira-kira? Kurang lebih 200 pohon dalam 1 hektar 200 itu. pohon. Jadi bisa dikalikan 15 juta kali 15 kali 200 pohon. Ya, alhamdulillah Mas, buah durian ini hasil dari pertanian dari masyarakat desa Bangun Jaya. Hasilnya pemasarannya sudah sampai di Surabaya, Kalimantan, dan alhamdulillah sudah sampai Singapura juga, sudah sampai ke luar negeri. Tapi petani ada yang petani langsung, kalau cuma domestik Surabaya, Kalimantan, Manado biasa petani sendiri, pedagang-pedagang lokal. Tapi kalau ke luar negeri biasa transitnya Surabaya dan Palu gitu. Dan jadi buah ini sudah terasa, sudah tahu sampai di bukan masyarakat Poso saja yang menikmati, tapi sudah keluar. Oh ya Pak, saya mau tanya kalau masalah untuk pembibitannya ini, maksudnya dari mana ini kemarin? Ini pembibitan Mas, Ya. kebanyakan hampir 100%, ya tidak 100% lah, itu swadaya dari petani. Oh, dari swadaya Pak ya? Ya, petani sendiri yang mengadakan membeli. Iya. Ya, membeli ada juga yang dibikin sendiri di sambung pucuk, sambung samping dengan sambung pucuk. Nah, sambung samping beda, sambung pucuk juga beda. Iya. Untuk masalah pembibitan benih yaitu membeli sendiri, swadaya. Petani membeli di satu pohon bibit itu harganya 27.500. 27.500. Iya, 27.500. Jadi bisa dikalikan swadayanya petani, karena kita ingin mandiri. Selain cuma ingin mandiri, kita sudah pernah berharap sama pemerintah, ya mungkin belum rezekinya, dan kami berharap juga ke depannya mudah-mudahan Desa Bangun Jaya dan sekitarnya wilayah eks transmigrasi ini menjadi kampung durian Otong. Karena dari hasil ini bisa meningkatkan taraf kehidupan, baik untuk sekolah, untuk kegiatan ibadah, naik haji, umroh, dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan juga petani dengan saat ini beralih bukannya beralih, ada juga menanam kakao, karena ini tumpang sari, ada kakao, ada durian, ada sawit juga. Oh, berarti banyak jenis tanaman di sini Iya, Pak ya? ada jenis tanaman, tapi yang saat ini yang prioritas yang unggul yaitu durian. Otong. Dan seperti yang kita lihat saat ini bukan rekayasa ini, fakta. Ini real ya hasil buah duriannya ini. Ya, ini real ini. Hasilnya ini seperti ini. Jadi di luar kesuksesan dari hasil pertanian Desa Bangun Jaya ini, ternyata dari bibitnya ini adalah hasil swadaya masyarakat sendiri dengan membeli per pohonnya 27.500. Jadi alhamdulillah ternyata dengan hasil dengan keuletan masyarakat Desa Bangun Jaya ini ternyata bisa membantu ke taraf hidup masyarakat sini Desa Bangun Jaya ini. Dan alhamdulillah tadi yang seperti Pak Kepala Desa bilang, ini sudah bisa diekspor sampai ke luar negeri, bukan hanya di Indonesia saja yang menikmati buah hasil durian ini. Dan kita bisa lihat hasilnya ini, bisa lihat sendiri buahnya ini. Sangat banyak sekali, yang memuaskan sekali buahnya. Dalam satu buah ini bisa sampai, perkiraan paling besar berapa kilo ya? 6 ya? Paling besar berapa kilo nih Pak Kades? Biasa sampai 9 sampai 10 ada juga. Itu Ini kayaknya yang sudah besar-besar bukan? bisa kita lihat ya hasilnya ini dalam satu buahnya ini bisa sampai 9 bahkan sampai 10 kilo per biji. Nah, itu tadi kita bikin harga per bijinya 3 kilo saya, rata-rata satu pohonnya itu bisa sampai 4 kintal. 4 sampai 5 kintal itu dalam satu pohon. Bayangkan, berarti kalau 10 kilo berarti 3 kali lipatnya. Bahkan bisa sampai 12 kintal per pohonnya. Ya, di samping keberhasilan dari masyarakat Desa Bangun Jaya ini untuk mengembangkan
tanaman pohon durian ini, durian otong ya. Itu ya terutama berdoa, berusaha, ikhtiar dan di samping itu juga tidak lupa masyarakat sini menggunakan pupuk organik, yaitu eco farming. Ya, ini pupuk organik eco farming ini. Ya, ini alhamdulillah hasil buah duriannya itu rasanya berbeda ketika dulu menggunakan pupuk kimia. Dengan hasil durian ini warga sini alhamdulillah bisa terbantu seperti yang Pak Kepala Desa bilang tadi, bisa membantu taraf hidup masyarakat, bisa untuk mensekolahkan anaknya, bisa untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan bisa berangkat haji, berangkat umroh dari hasil panen durian ini. Kita kembali ke lahan bro. Ya. Ada satu biji nggak usah tinggi 4 kilo kali satu, kalau begini ini ada kurang lebih ini sampai 100 lebih dikalikan. Kalau 4 kilo 4 kintal kali 15, ini kondisinya masih 15, sudah berapa uang yang enak? Bahkan mungkin ada yang lebih dari harga 15 Pak ya? Iya. Ada yang lebih dari harganya, ada yang lebih dari 15. Di sini dibikin rata-rata harga 15 saja, 15.000 per kilo. Kalau di tempat lain mungkin ada yang lebih daripada 15.000. Iya, apalagi untuk jualan eceran itu kan pasti lebih di Iya, atas lebih di ya. atas. Saya pernah kemarin tanya, bahkan 1 kilo itu 27.000. 27.000 per kilo di daerah lain. Buat masyarakat Indonesia, jangan pernah ragu lagi untuk menggunakan pupuk eco farming. Karena sudah Anda lihat sendiri tadi hasil dari pemakaian pupuk eco farming yang sudah dijelaskan kepada Pak Kepala Desa Bangun Jaya ini tadi. Alhamdulillah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk Desa Bangun Jaya ini. Dan hasil duriannya setelah memakai eco farming juga dalam satu pohon itu bisa meningkat 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Yang biasanya satu pohon hanya 20 atau 30 buah, sekarang dalam satu pohon bisa sampai 100 buah. Untuk pemesanan produk eco farming, hubungi nomor saya. Di bawah sini nama saya Arif Wahyudi, saya dari Kota Poso. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba.